Halo semuanya, saya Arini Indri Tambunan. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai surat masuk dan surat keluar, serta validasi data pada Excel, dan juga pembuatan 1000 sertifikat dengan cara yang mudah. Baik, pada langkah pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur surat masuk. Penjelasan ini bertujuan agar kita dapat memahami setiap bagian surat sebelum melakukan proses pendataan dan pengarsipan ke dalam sistem. Pada bagian paling atas terdapat kop surat yang berisi identitas perusahaan pengirim lengkap dengan logo dan informasi perusahaan. Selanjutnya terdapat nomor surat, lampiran, perihal, serta tanggal pembuatan surat yang berfungsi sebagai identitas surat. Nah, di bawahnya ini terdapat tujuan surat yang menunjukkan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Kemudian dilanjutkan dengan isi surat yang memuat informasi atau maksud yang ingin disampaikan oleh pihak pengirim. Dan di sini juga ada berupa tanda tangan dari pihak pengirim surat. Ada nama dan berupa jabatan bagaimana seorang manajer perusahaan dalam menandatangani surat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan surat keluar. Kita masuk pada langkah awal, yaitu dengan membuka blank dokumen kosong. Lalu langsung saja kita mengetik nama perusahaan kita beserta alamat, email, serta nomor telepon dari perusahaan kita dalam pembuatan kop surat. Lalu kita blok dan kita edit font yang kita pilih, dan kita menyesuaikan ukurannya yaitu 12. Lalu kita rata tengahkan. Nah, untuk cara lain dalam rata tengah, kita cukup menekan CTRL plus E. Saya juga tidak lupa untuk ukuran nama PT diperbesar dan kita bold. Dan untuk pembuatan garis pada kop surat, saya mengambil cara yang mudah dengan mengetik pagar sebanyak 3 kali, lalu tinggal klik enter, dan otomatis garis tepi berhasil dibuat. Nah, pada logo kita bisa masuk pada insert, milih picture, dan list device pada perangkat kita. Nah, kita memilih logonya dan kita edit dan kita kecilkan sedemikian rupa. Dan kita bisa klik kanan dan memilih wrap text serta in front of text. Nah, di sini kita bisa langsung mengedit dan memposisikan posisi logo pada kop surat dengan tepat. Selanjutnya kita bisa di sini mengklik rata kanan dan membuat tanggal pembuatan surat. Nah, kita bisa klik rata kiri lagi dan mengetik nomor. Nah, di sini saya supaya rapi saya mengarahkan kursor pada marginnya dan tinggal mengetik tab. Dan di sini saya titik 2. Dan di bawahnya bisa dilanjutkan dengan mengetik lampiran dan tinggal mengetik tab dan juga titik 2. Otomatis di situ akan sama seperti di atas sehingga kelihatannya rapi. Begitu juga dengan perihal, tinggal ketik tab dan juga titik 2. Di sini kita tinggal isi apa-apa saja yang menjadi isi pada struktur surat kita. Dan jangan lupa kepada siapa surat ini akan kita tujukan. Lalu kita ketik isi dan jangan lupa dengan diawali dengan kata hormat. Dan kita blok dan juga kita rapikan. Dan juga kita di sini bisa memilih jaraknya yaitu 1,5. Nah, selanjutnya di sini mengenai peletakan tanda tangan. Saya memilih menggunakan tabel dengan memilih 2 baris dan 6 kolom. Di sebelah kanan kita bisa mengetik hormat kami. Lalu di bawahnya kita bisa mengetikkan nama beserta jabatan dari pihak perusahaan kita dan juga nama instansi dari perusahaan kita. Jangan lupa kita memblok dan kita membuat rata tengah, dan tabelnya kita blok secara keseluruhan. Dan untuk menghilangkan garisnya kita memilih no border. Nah, selanjutnya surat ini akan kita kirimkan langsung ke 100 perusahaan yang akan kita tawarkan kerjasama. Bagaimana cara mudahnya? Sebelum itu kita sediakan dulu data perusahaan yang akan kita tawarkan kerjasama pada aplikasi Excel. Dan masuk pada menu Word, kita bisa memilih mailings dan select recipients dan use in existing list. Di sini kita bisa langsung memilih data Excel yang telah kita sediakan tadi. Kita blok pada bagian nomor dan kita insert match dan memilih nomor kita insert. Dan kita blok kembali nama perusahaan, kembali kita blok dan juga tempat kembali kita insertkan. Dan kita melihat hasilnya dengan mengklik preview result dan kita bisa lihat langsung. Dan dengan cara menyimpannya kita bisa mengklik files and merge.
Nah, pada validasi data, saya sudah menyiapkan data untuk kita olah. Di sini saya akan rapikan dengan mengklik keseluruhan. Dan ketika sudah ada tanda seperti plus, cukup kita klik 2 kali. Dan selanjutnya saya memakai cara mudah dalam validasi data dengan memblok semua datanya dan tinggal mengklik CTRL plus T. Nah, kegunaannya adalah ketika kita hendak ingin mencari data kita, maka kita dapat dengan mudah cukup untuk mengklik tombol panah yang ada di sebelah keterangan. Nah, contohnya di sini saya hanya ingin melihat data di keterangan kota asal, yaitu kota Binjai. Kita tinggal mengklik panah bawah dan mencentang bagian pilihannya, dan kita klik OK. Dan secara otomatis yang ditampilkan mengenai data yang berasal dari kota Binjai. Nah, jika kita ingin kembali ke data semula, kita cukup kembali ke tanda panah bawah dan mengklik Select All. Dan selanjutnya di sini saya akan menunjukkan contoh lain. Saya ambil keterangannya berupa divisi, nama lengkap, serta statusnya. Sebelumnya kita bisa buat 2 tabel. Kita awali pada tabel yang di bawah. Nah, kita memulai dengan rumus. Nah, sama dengan unik. Nah, kemudian buka kurung, kita blok bagian divisi. Dan selanjutnya kita tutup kurung. Klik enter. Nah, otomatis di sini akan keluar list divisi yang ada. Nah, masuk ke validasi datanya, kita arahkan ke tabel pertama dan langsung memilih opsi validasi data untuk mengisi list divisi yang ada. Dan selanjutnya kita pilih opsi list dan source-nya kita blok divisi yang ada pada tabel kedua dan kita klik OK. Dan terlihat pilihan divisi di sini sudah terlihat. Dan kembali saya pilih di sini divisi pemasaran. Selanjutnya untuk pembuatan nama-nama yang ada pada divisi pemasaran, kita cukup menggunakan rumus sama dengan filter. Buka kurung, kita blok nama lengkap sampai bawah, lalu tanda koma, dan kita blok kembali tabel divisi. Lalu sama dengan, dan kembali memblok divisi pemasaran pada tabel 1. Dan kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, di sini berhasil tersedia nama-nama yang berada pada divisi pemasaran. Kembali kita masuk ke validasi data. Kita klik dan search-nya kita blok nama yang telah kita filter tadi. Sebelum ke status, kita memilih satu nama. Di sini saya memilih nama Taufik Saputra. Langsung masuk ke rumus, kita sama dengan XLOOKUP, kita buka kurung dan kita blok nama yang kita pilih tadi. Lalu tanda koma. Selanjutnya kita blok nama lengkap yang ada pada data dan tanda koma lagi. Dan selanjutnya blok bagian divisi, kita tutup kurung dan klik enter. Dan di sini berhasil kita melihat status dari nama yang telah kita pilih. Nah, tutorial terakhir adalah pembuatan 1000 sertifikat. Bagaimana cara mudahnya? Kita kembali membuka dokumen yang kosong dan masuk pada menu layout dan memilih size-nya yaitu kertas A4 serta orientation-nya adalah landscape. Dan langsung saja kita kembali ke insert dan picture this device. Kita kembali memasukkan sertifikat yang telah kita sediakan. Nah, di sini kita bisa langsung klik kanan dan memilih huruf teks dan in front of text. Kita edit sedemikian sesuai dengan kertasnya. Lalu kita ke menu insert dan kita mencari text box dan kita kembali memilih simple text box. Kita rapikan dan kita posisikan pada posisi nama yang akan kita buat. Dan untuk mentransparankannya kita memilih shape fill dan mengklik no fill dan no outline dan kita pilih no outline. Lalu kita blok teksnya dan kita masuk ke menu home dan kita ketik nama dan kita sesuaikan dengan font yang kita inginkan dan ukuran teks yang pas. Di sini saya memakai font Bernard MT dengan ukuran 36 dan kita kembali ke menu mailings dan mengklik select recipients dan memilih use an existing list dan memilih data Excel yang sebenarnya sudah kita sediakan dan kita klik OK. Dan kita blok tulisan namanya dan kita pilih insert match field dan dari data yang kita perlukan hanya nama dan otomatis memilih nama lengkap dan kita kembali mengklik insert dan kita pilih preview result dan ya namanya sudah bisa kita lihat sampai ke 1000 nama yang berbeda sesuai dengan data kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu home. Pada tab ini kita akan mengedit nama yang tersedia agar bookmark dapat terlihat dengan jelas. Tujuannya adalah supaya ketika dokumen tersimpan dalam format PDF, nama file yang dihasilkan akan otomatis mengikuti daftar nama yang telah kita buat sebelumnya.
kita blok namanya dan kita masuk ke menu style dan ke heading 1. Kita klik kanan pada heading 1 lalu kita klik modify. Nah, di sini kita edit ke semula dengan font yang sama seperti di awal dan juga ukuran serta warna teks, dan kita rata tengahkan dan kita bold kembali. Lalu kita klik OK. Dan kita sesuaikan kembali. Kita bisa melihat di menu preview dan bahwa nama lain ini sudah ikut terheading. Dan di sini saya akan mengklik finish and merge dan memilih edit individual dokumen. Dan di sini saya akan memilih 1 sampai 1000 dokumen dan ini tampilannya di Word. Dan di sini kita save as, dan jangan lupa di sini ada opsi yang akan kita pilih. Kita save, kita buat namanya. Dan jangan lupa ini adalah bentuk PDF. Bisa pilih optionnya, jangan lupa untuk mengaktifkan headingsnya dan kita klik OK, dan ini akan tersimpan di perangkat kita. Nah, kembali kita ke perangkat dokumen kita dan kita melihat dokumen PDF yang telah kita siapkan tadi. Kita bisa klik kanan dan kita bisa membukanya menggunakan aplikasi Firefox. Di sini terlihat jelas pada dokumen outline-nya dengan tersimpannya bookmark yang berbeda-beda atau tanda halaman yang berbeda-beda. Dan selanjutnya kita di sini bisa menggunakan website yaitu PDFsum. Sebelumnya kita harus mendownloadnya dulu. Nah, setelah kita berhasil mendownload APK PDFsum-nya, kita buka dan tampilannya seperti ini. Kita akan lanjut pada klik menu split by bookmark dan ada pilihan select a PDF dan kita ambil PDF yang telah kita simpan tadi. Selanjutnya pada split at this bookmark, kita bisa mengklik level 1. Dan pada output settings, ini adalah tempat atau folder di mana kita bisa menyimpan semua PDF yang akan kita simpan. File name settings ini sudah sesuai dengan ketentuan dari penggunaan PDFsum. Kita menamainya dengan bookmark name. Dan terakhir kita klik run. Nah, di sini setelah berhasil kita klik open. Di sini sudah tersimpan 1000 PDF secara terpisah dengan sesuai nama peserta yang ada pada data kita sebelumnya. Sekian video tutorial dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.